Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pani Herunisa, selaku moderator kelompok 2, akan membimbing jalannya presentasi kali ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Haji Ilham Akbar, SEM, SI. Kami dari kelompok 2, kelas manajemen B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan yang beranggotakan 1. Elinur Laila, 2. Pani Herunisa, 3. Sagi Rizky Setiawan Putra, 4. Wahyu Adi Putra. Kami akan menjelaskan materi mengenai komunikasi. Sebelum beralih ke materi di sini, ada beberapa pembahasan yang akan kami jelaskan di video presentasi kali ini, yaitu 1. Pengertian komunikasi, 2. Fungsi komunikasi, 3. Mode komunikasi, 4. Bentuk komunikasi, 5. Proses komunikasi dalam organisasi, 6. Gaya komunikasi dalam organisasi, 7. Hambatan komunikasi, 8. Teknik berkomunikasi. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kami. Langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pengertian komunikasi yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Elinur Laila. Secara umum, pengertian komunikasi menurut para ahli adalah proses penyampaian pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Komunikasi atau dalam bahasa Inggris disebut communication berasal dari bahasa Latin communicatio dan bersumber dari kata komunis yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Pengertian komunikasi menurut para ahli yaitu: menurut Harold D. Laswell, komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa mengatakan apa dengan saluran apa kepada siapa dengan akibat apa atau hasil apa. Menurut Shannon dan Weaver, komunikasi adalah bentuk interaksi manusia yang saling mempengaruhi satu sama lainnya, sengaja atau tidak sengaja. Tidak terbatas pada bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa verbal, tetapi juga dalam hal ekspresi muka, lukisan, seni, dan teknologi. Menurut Raymond S. Ross, komunikasi adalah suatu proses menyortir, memilih, dan mengirimkan simbol-simbol sedemikian rupa sehingga membantu pendengar membangkitkan makna atau respon dari pikirannya yang serupa dengan yang dimaksudkan komunikator. Menurut Profesor Dr. Alo Liliweri, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari satu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Di sini saya Pani Herunisa akan menjelaskan mengenai fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi. Komunikasi menjalankan 4 fungsi utama dalam organisasi atau perusahaan, yaitu: yang pertama ada pengendalian. Fungsi komunikasi ini untuk mengendalikan perilaku anggota dengan beberapa cara. Yang kedua ada motivasi. Komunikasi memperkuat motivasi dengan menjelaskan kepada pegawai apa yang harus dilakukannya. Yang ketiga ada pengungkapan emosi. Komunikasi yang terjadi di dalam kelompok atau organisasi merupakan mekanisme fundamental di mana para anggota menunjukkan kekecewaan dan kepuasannya. Dan yang terakhir ada informasi. Komunikasi memberikan informasi yang diperlukan dan kelompok untuk mengambil keputusan melalui penyampaian data guna mengenali dan mengevaluasi pilihan-pilihan alternatif. Sedangkan menurut Senjaja 1944 menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut. A. Fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Orang-orang dalam tataran manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan, organisasi, ataupun guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan atau bawahan
membutuhkan informasi untuk melaksanakan pekerjaan. Di samping itu juga informasi tentang jaminan keamanan, jaminan sosial dan kesehatan, izin cuti, dan sebagainya. B. Fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Terdapat dua hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu pertama, berkaitan dengan orang-orang yang berada dalam tatanan manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan, juga memberikan perintah atau instruksi supaya perintah-perintahnya dilaksanakan sebagaimana semestinya. Yang kedua, berkaitan dengan pesan. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. C. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangannya tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan adanya kenyataan ini. Maka, banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab, pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. D. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada dua saluran komunikasi yang dapat diwujudkan. Hal tersebut yaitu saluran komunikasi formal dan saluran komunikasi informal. Mode komunikasi A. Komunikasi lisan merupakan sarana utama dalam menyampaikan pesan, misalnya pidato, diskusi formal, dan kabar selentingan. Keuntungan dari komunikasi lisan adalah kecepatan dan umpan balik. Ini memungkinkan pengirim mendeteksi jika ada kesalahan dan cepat memperbaikinya. Kelemahan komunikasi lisan muncul saat sebuah pesan harus melewati sejumlah orang. Semakin banyak orang, semakin besar kemungkinan terjadi penyimpangan karena setiap orang menginterpretasikan pesan dengan cara mereka sendiri. Komunikasi lisan dibedakan menjadi beberapa, yaitu 1. Rapat. Pertemuan bisa formal dan informal, meliputi 2 lebih orang dan terjadi hampir di setiap kesempatan. Bahkan penyusunan interaksi bisnis biasa dengan orang lain. Sebagaimana pertemuan dapat membantu kita tetap menitik beratkan perhatian pada perkembangan. Komunikasi interpersonal yang baik penting untuk membuat pertemuan berjalan efektif. 2. Video conferencing memungkinkan para pekerja dan para klien melakukan pertemuan real-time dengan orang-orang di lokasi berbeda. Live video dan audio image memungkinkan kita melihat, mendengar, dan berbicara dengan orang lain tanpa hadir secara fisik di lokasi yang sama. 3. Telepon. Komunikasi ini menawarkan berbagai manfaat seperti pertemuan, dan begitu telepon berbunyi, maka kita akan berusaha langsung memberi tanggapan panggilan. Telepon dapat berupa pertemuan secara formal atau informal, juga dijadwalkan atau secara spontan. Waktunya lebih cepat dan lebih sedikit ambiguitas daripada email, namun pesan telepon lebih mudah terabaikan. B. Komunikasi melalui tulisan. 1. Surat. Menulis surat adalah paling kuno dan yang paling bertahan lama dari ribuan tahun lalu hingga sekarang. Jika ingin menciptakan suatu catatan yang bertahan lama, hal ini tidak dapat disamakan dengan penulisan elektronik. Kadang komunikasi jenis ini sulit ditemukan dan dokumen tidak dapat dibuka ketika program komputer mengalami perubahan. 2. PowerPoint dapat menjadi mode komunikasi sempurna karena menggabungkan kata-kata dengan elemen visual untuk melibatkan pembaca dan pembantu dalam menjelaskan gagasan yang kompleks. Namun metode ini kadang dianggap terlalu bersifat umum, tidak mengikutsertakan, dan sering kali disalahgunakan. 3. Surat elektrik atau email. Pertumbuhan surat elektronik atau email sejak permulannya hampir 50 tahun silam telah menjadi spekulator
dan penggunanya sangat luas. Sulit untuk membayangkan hidup tanpanya. Pesan email dapat ditulis, diedit, dan disimpan dengan cepat. Email dapat didistribusikan kepada salah satu atau ribuan orang hanya dengan menekan satu tombol. 4. Pesan singkat. Seperti email, pesan singkat biasanya dilakukan via komputer. Ini merupakan teknologi yang tersinkronasi, artinya seseorang perlu berada di sana untuk menerima pesan. Dengan cara ini, IM beroperasional seperti telepon tanpa mesin penjawab. Tidak seperti email, seorang tidak biasanya diharapkan untuk membalasnya. 5. Pesan teks. Pesan teks atau TM atau lebih dikenal sebagai SMS. Mirip dengan pesan singkat yang mana keduanya merupakan teknologi yang tersinkronasi, tetapi pesan teks biasanya dilakukan via telepon seluler dan seringkali sebagai alternatif daripada panggilan telepon. 6. Media sosial. Tidak ada satupun tempat yang memiliki komunikasi yang lebih ditransformasikan pada kenaikan jejaring sosial seperti misalnya Facebook dan LinkedIn. Dan bisnis mengambil keuntungan dari peluang hadirnya media sosial ini. Banyak organisasi yang telah mengembangkan aplikasi jejaring sosial yang mereka bangun sendiri. 7. Blog. Sebuah blog, singkatnya dari weblog, adalah sebuah situs web mengenai seseorang atau perusahaan. Para ahli memperkirakan bahwa lebih dari 156 juta blog yang ada sekarang banyak dikelola oleh para pekerja. Tentu saja banyak organisasi dan para pemimpin organisasi memiliki blog yang membahas mengenai organisasi. C. Komunikasi nonverbal. Setiap kali kita mengirimkan sebuah pesan verbal, kita juga mengabaikan pesan nonverbal. Kadangkala komponen nonverbal dapat berdiri sendiri. Tidak ada pembahasan komunikasi yang lengkap tanpa mempertimbangkan komunikasi nonverbal, meliputi gerak tubuh, intonasi atau penekanan yang kita berikan atas kata-kata, ekspresi wajah, serta jarak fisik antara pengirim dan penerima. Bahasa tubuh dapat menyampaikan status, tingkat keterlibatan, dan keadaan emosional. Bahasa tubuh menambah dan seringkali merumitkan komunikasi verbal. Posisi tubuh atau gerak dapat mengkomunikasikan suatu emosi di balik sebuah pesan. Tetapi ketika dikaitkan dengan bahasa yang disampaikan, hal ini akan memberikan makna yang lebih lengkap pada pesan dari pengirim. 4. Bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan, antara sesama bawahan, dan sebagainya. Komunikasi internal dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal atau lateral, dan komunikasi diagonal. Komunikasi eksternal adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dan khalayak di luar organisasi. Pada instansi-instansi pemerintah seperti departemen, direktorat, jawatan, dan pada perusahaan-perusahaan besar, disebabkan oleh luasnya lingkung hidup. Komunikasi lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinannya sendiri. Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada layak dan dari layak kepada organisasi. Komunikasi internal dibedakan menjadi tiga, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal atau lateral, dan komunikasi diagonal.
Komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Komunikasi horizontal atau lateral. Komunikasi horizontal atau lateral yaitu komunikasi antar sesama seperti dari karyawan kepada karyawan, manajer kepada manajer, dan komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal yaitu komunikasi antara pejabat-pejabat atau unit-unit yang berbeda tingkat atau level dan wewenangnya, baik yang secara fungsional ada hubungannya maupun secara fungsional tidak ada hubungannya. Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur secara timbal balik, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi ini dilaksanakan umumnya bersifat informatif, yang dilakukan sedemikian rupa sehingga khalayak merasa memiliki keterlibatan. Setidaknya ada hubungan batin. Komunikasi ini dapat melalui berbagai bentuk, seperti majalah organisasi, press release, artikel, surat kabar atau majalah, pidato radio, film dokumenter, brosur, leaflet, poster, konversi pers. Komunikasi dari layak kepada organisasi merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Yang selanjutnya adalah proses komunikasi dalam organisasi. Proses komunikasi dalam organisasi terdapat 6 tahap, yaitu yang pertama ada tahap ideasi, yang kedua ada tahap encoding, yang ketiga ada tahap pengiriman, yang keempat ada tahap penerimaan, yang kelima ada tahap encoding, dan yang terakhir ada tahap tindakan. Yang pertama yaitu tahap ideasi, atau disebut juga sebagai tahap ideation, yaitu proses penciptaan gagasan atau informasi yang dilakukan oleh komunikator. Yang kedua ada tahap encoding. Tahap encoding adalah gagasan atau informasi yang disusun dalam serangkaian bentuk simbol atau sandi yang dirancang untuk dikirimkan kepada komunikan dan juga pemilihan saluran dan media komunikasi yang akan digunakan. Pada tahap ketiga, yaitu tahap pengiriman. Tahap pengiriman atau transmitting adalah gagasan atau pesan-pesan yang telah disimbolkan atau disandikan atau encoded melalui saluran dan media komunikasi yang tersedia. Yang keempat, ada tahap penerimaan. Setelah pesan dikirimkan melalui media komunikasi, maka diterima oleh komunikan. Pada tahap kelima, yaitu tahap encoding, yaitu tahap di mana pesan-pesan yang diterima diinterpretasikan, dibaca, diartikan, dan diuraikan secara langsung atau tidak langsung melalui suatu proses berpikir. Dan yang terakhir adalah tindakan, yang dilakukan oleh komunikan sebagai respon terhadap pesan-pesan yang diterimanya merupakan tahap terakhir dalam suatu proses komunikasi. Saya, Pani Herunisa, di sini akan menjelaskan mengenai gaya komunikasi dalam organisasi. Gaya komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, the controlling style. Yang kedua, the equalitarian style. Yang ketiga, the structuring style. Yang keempat, the dynamic style. Yang terakhir, the relinquishing style. Yang pertama, the controlling style. Controlling style communication ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa, dan mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan orang lain. Orang-orang yang menggunakan gaya komunikasi ini dikenal dengan nama komunikator satu arah atau one-way communication. Yang kedua, the equalitarian style. Dalam gaya komunikasi ini, tindak komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai, dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama. Aspek penting gaya komunikasi ini ialah adanya landasan kesamaan. The equalitarian style of communication ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah atau two-way communication. Yang ketiga, the structuring style. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis
maupun lisan guna memanfaatkan perintah yang harus dilaksanakan, penjadwalan tugas, dan pekerjaan serta struktur organisasi. Yang keempat, the dynamic style. Gaya komunikasi yang dinamis ini memiliki kecenderungan agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. The dynamic style of communication ini sering dipakai oleh para juru kampanye ataupun supervisor. Yang terakhir, the relinquishing style. Gaya komunikasi ini lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat, atau gagasan orang lain, daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan atau sender mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain. Hambatan komunikasi. Komunikasi juga memiliki hambatan yang dapat mengurangi efektivitas dari komunikasi organisasi itu sendiri. Berikut adalah penjelasan hambatan komunikasi organisasi yang ditemui. 1. Hambatan teknis. Hambatan teknis adalah jenis hambatan yang terjadi karena media yang digunakan dalam berkomunikasi. Gangguan yang terjadi pada media komunikasi semisal radio, jaringan telepon, atau alat komunikasi lainnya pastinya akan mengganggu proses komunikasi dan mengurangi tingkat efektivitas komunikasi tersebut. Menurut ahli Cruden dan Sherman, dalam buku mereka berjudul Personal Management, hambatan teknis dalam komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut. Tidak ada prosedur kerja ataupun rencana kerja yang jelas, tidak adanya penjelasan atau informasi yang jelas, kemampuan membaca yang kurang baik, media yang dipilih tidak tepat. Dalam komunikasi organisasi, sangat penting untuk memilih media yang tepat untuk dapat dipergunakan secara masif oleh anggota di dalam organisasi. Meski begitu, seharusnya media komunikasi yang bisa menjadi pilihan di zaman seperti ini sudah lebih banyak dan lebih handal dibandingkan era sebelumnya. Teknologi sudah berkembang pesat sehingga masalah teknis seperti jaringan telepon atau radio seharusnya sudah diminimalis. Seharusnya hambatan teknis sudah tidak menjadi masalah besar untuk komunikasi dalam organisasi. 2. Hambatan semantik. Hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi akibat proses penyampaian pengertian atau ide yang tidak efektif. Semantik sendiri artinya studi yang mempelajari tentang pengertian yang digunakan untuk dijabarkan dalam bentuk bahasa. Kata-kata yang dipilih dalam komunikasi akan membantu proses pertukaran timbal balik arti dan pengertian dari seorang komunikator kepada komunikan. Meski begitu, seringkali proses penafsiran pengertian ini keliru. Kekeliruan ini biasanya disebabkan oleh ketidakhadiran hubungan antara simbol atau kata dengan apa yang disimbolkan atau pengertian atau ide atau hendak disampaikan. Hal ini tentunya dapat mengakibatkan kita yang dipakai ditafsirkan sangat berbeda dari apa yang dimaksudkan sebenarnya. Sehingga untuk menghindari kekeliruan komunikasi semacam ini, seharusnya komunikator seharusnya memilih kata-kata yang tepat sesuai dengan karakteristik komunikasi dan melihat kemungkinan penafsiran terhadap kata-kata yang dipakainya. 3. Hambatan manusiawi. Hambatan manusiawi ini timbul dari faktor-faktor manusia atau pelaku komunikasi organisasi itu sendiri. Hambatan ini timbul karena berbagai faktor manusiawi seperti emosi dan prasangka pribadi, persepsi, kecakapan atau ketidakcakapan, kemampuan atau ketidakmampuan alat-alat panca indera seorang dan sebagainya. 4. Hambatan sosio-antropologis. Hambatan jenis ini adalah hambatan yang terjadi pada sisi komunikan atau penerima informasi. Kita mengetahui bahwa proses komunikasi, termasuk komunikasi organisasi, terbentuk dalam keadaan yang situasional. Artinya, komunikator harus benar-benar mengerti dan paham dengan situasi atau kondisi saat komunikan berlangsung. Situasi sangatlah berpengaruh terhadap proses komunikan yang akan berefek langsung pada efektivitas kemungkinan organisasi itu sendiri. Hambatan yang terjadi akibat faktor situasional ini terjadi dari hambatan sosiologis, hambatan antropologis, dan hambatan psikologis. Misalnya, terjadi komunikasi organisasi antara manajer dengan bawahan yang sedang terkena musibah. Dalam proses komunikasi ini, sang komunikator harus mengerti benar situasi psikologis dari bawahan, sehingga proses komunikasi organisasi bisa berjalan efektif. 5. Hambatan ekologis. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kelancaran dari proses komunikasi organisasi.
Terdapat banyak contoh komunikasi yang bisa terhambat akibat gangguan dari lingkungan tempat komunikasi berlangsung. Contoh dari hambatan ekologis ini antara lain lingkungan yang ramai atau bising, banyaknya orang yang berlalu lalang, suara petir, hujan, suara kendaraan yang melewat, dan lainnya. Sangat penting bagi komunikator untuk memberikan hambatan ekologis ini untuk memperlancar komunikasi organisasi. Contohnya, bila hendak melakukan komunikasi organisasi formal seperti meeting divisi, hendak di ruangan yang tenang dan terbebas dari suara yang mengganggu. Bila akan melakukan komunikasi via telepon seperti mengadakan konferensi call, juga harus dipilih ruangan yang bebas dari lingkungan yang bising. Dengan ini proses komunikasi organisasi bisa berjalan dengan lancar dan efektif. 8. Teknik berkomunikasi. Yang pertama, berbicara efektif. Berbicara efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Yang kedua, berbicara penuh motivasi. Komunikasi yang terjalin dan sampai kepada lawan bicara haruslah yang bersifat mendorong. Yang ketiga, berbicara untuk mendapat perhatian. Dalam teknik berkomunikasi atau berbicara, perlu diperhatikan materi yang akan kita sampaikan pada lawan bicara agar membuat mereka tetap fokus dengan kita. Yang keempat, berbicara melalui keinderaan. Agar materi yang disampaikan meninggalkan bekas dalam pikiran lawan bicara. Kuatkan dengan ekspresi indera. Baik, presentasi dan pemaparan materi dari kelompok 2 sudah selesai. Di sini saya selaku moderator akan menyimpulkan hasil presentasi dan pemaparan materi. Manusia merupakan makhluk modualisme, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, maka manusia pasti membutuhkan manusia lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi, baik kepada individu lain maupun kepada suatu kelompok atau organisasi. Dalam menjalankan sosialisasinya, manusia membutuhkan komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi merupakan suatu usaha untuk mencapai suatu kesamaan, makna maupun tujuan. Manusia yang berkumpul dan berkelompok untuk memenuhi suatu tujuan yang sama dari kelompok maupun individu disebut sebagai organisasi. Organisasi pada umumnya terdiri dari pemimpin serta para anggota organisasi. Suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan apabila komunikasi pada setiap anggota ini dapat berjalan dengan semestinya. Tidak hanya setiap anggota saja, akan tetapi pemimpin suatu kelompok berkewajiban untuk selalu menjaga komunikasi dengan bawahannya. Komunikasi dapat diterapkan dan berjalan dengan baik dalam suatu organisasi apabila pemimpin suatu organisasi bisa dan mau mendengar saran, pendapat dari anggota kelompok, saling tukar informasi lebih banyak, lebih baik, serta tepat waktu. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin maupun seorang pribadi. Bawahan maupun anggota membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Seorang pemimpin tidak harus memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya terhadap bawahannya. Serta, setiap organisasi harus menyediakan saluran komunikasi. Apabila semua konteks di atas terpenuhi, maka komunikasi dalam organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.